Saya Lukman Syah, di sini selaku supervisor produksi di PT Agri Lestari Nusantara untuk mengawasi proses aktivitas produksi di PT Agri Lestari Nusantara atau rebrandingnya Koir Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Koir Indonesia. Jadi kita memproduksi produk-produk turunan dari kelapa. Jadi sebenarnya serabut kelapa itu manfaatnya banyak banget, bisa kita manfaatkan dan olah untuk menghasilkan nilai yang lebih baik. Jadi sabut kelapa itu biasa di petani-petani itu sampai saat ini hanya jadi limbah. Kenapa jadi limbah? Ya mereka kupas kelapa, apalagi di daerah-daerah pedalaman, di kebun-kebun pedalaman yang jauh dari penduduk, mereka kupas kelapanya diambil, sabunnya ditinggal tuh di kebun. Sabunnya ditinggal, atau nanti kalau udah kering, yang sabut kering mereka bawa ke rumah hanya untuk media bakaran. Jadi dibarengin sama kayu bakar. Biasanya seperti itu. Kebanyakan petani kita di Lampung khususnya itu pun melakukan hal yang sama. Nah, tapi saat ini sudah banyak industri-industri rumahan, usaha-usaha rumahan yang mengekstraksi sabut kelapa yang tadi tidak bernilai menjadi lebih bernilai, lebih bermakna, seperti coco fiber dan coco peat. Jadi diekstraksi menjadi coco fiber dan coco peat. Nah, mereka biasanya ambil tuh, kumpul tuh yang sabut-sabut kelapa yang tadi di kebun gitu kan, diambil terus mereka bawa ke pabrik cacah kita. Kita juga buka pabrik cacah di Lampung Timur. Terus mereka bawa ke pabrik, setiap harinya mereka supply ke pabrik kita. Nah, itu jadi nilai tambah buat mereka. Jadi yang tadinya sabut kelapa hanya dibiarkan membusuk di kebun, menjadi penghasilan mereka untuk dibawa ke kita sebagai bahan baku pembuatan coco fiber. Nah, proses pembuatan coco fiber itu diawali dari proses pencacahan. Jadi kita punya mesin cacah, itu kapasitasnya satu mesin cacah biasanya hanya 2,5 sampai 3 ton per hari per shift. Produktivitas juga dipengaruhi sama tenaga kerja. Nah, mereka kalau memang supply sabut kelapa, kemudian cuacanya mendukung, ya kita bisa dapat produktivitas yang maksimal. Nah, di mesin cacah itu kita akan ekstraksi tuh sabut kelapa, kita masuk satu persatu dalam bentuk ponggolan, satu persatu, kemudian nanti kita cacah. Dari hasil cacah itu nanti akan kita dapatkan 2 produk, coco peat sama coco fiber. Coco fiber itu hasil utamanya, jadi berupa serat-serat dari serabut kelapa. Terus coco peat itu hancuran-hancuran atau debu-debu atau butiran-butiran dari serat-serat serabut kelapa tadi yang udah hancur, yang sudah halus. Nah, itu namanya coco peat gitu. Nah, jadi nanti alur prosesnya coco fiber di situ biasanya kita akan masukkan mesin rotari, kita bersihkan di sana, kita cleaning, kemudian sedikit kita anginkan atau kita jemur sedikit gitu. Nah, karena kita di sini di Agri Lestari Nusantara untuk proses kebutuhan materialnya kita butuh kadar air antara 40 sampai 55%. Jadi saat coco fiber itu turun dari mesin itu kadar airnya berkisar antara 65 sampai 80. Jadi kita butuh pengeringan atau sedikit dianginkan supaya kadar airnya turun. Nah, coco fiber yang tadi sudah kita bersihkan, kita keringkan, baru nanti
dimuat, kemudian dikirim ke pabrik, ke PT kita di Agri Lestari Nusantara yang ada di Insinyur Sutami, untuk nanti selanjutnya akan kita buat menjadi berbagai olahan dari serabut kelapa atau coco fiber tadi. Selama ini dari ekstraksi serabut kelapa tadi kita sudah membuat beberapa produk. Jadi yang utamanya tadi coco fiber, coco pit, kemudian ada coir twine net, ada coir rope, terus ada geotekstil, coir di geotekstil untuk penahan erosi, kemudian ada coir lock, terus ada coir pot juga. Jadi kita membuat pot dari serabut kelapa. Terus ada coir stick, jadi media rambat. Sekarang lagi musim banyak pecinta tanaman hias, jadi mereka kita buatkan yang coir tadi menjadi media rambat tanaman, namanya coir stick. Terus ada coir geotekstil, kemudian ada coir brush. Jadi coir brush itu sikat dari sabut kelapa. Kemudian kita juga punya keset dari serabut kelapa, doormat. Kita punya 5 tipe rajutan sebenarnya untuk di sini. Jadi dari tali tadi, yang coil tadi kita anyam menjadi doormat. Kemudian kita juga terima banyak pesanan untuk media rambat tanaman vanili gitu, coir twine untuk tanaman hops. Itu kita juga open kalau untuk ada pemesanan dalam jumlah besar maupun kecil. Di sini saya akan menjelaskan dalam proses pembuatan coir net untuk produksi untuk budidaya meonggae atau nanas laut yang diekspor untuk Korea. Terus selain itu juga nanti kita akan lihat proses produksi coir rope coir rope yang digunakan juga untuk market Korea Selatan. Jadi prosesnya diawali dari datangnya bahan baku ke sini, yang tentu saja harus merupakan bahan baku yang sudah sesuai dengan standar quality yang sudah kita tetapkan. Jadi bahan baku itu datang ke supplier, jadi datang dari supplier setiap harinya, kemudian dilakukan pengecekan quality. Kita akan cek berdasarkan kualitasnya, baik itu dari jumlah kotoran, kadar air, kemudian dari kuantitinya. Kita akan cek secara keseluruhan. Kemudian bahan baku itu yang sudah diterima itu akan kita masukkan ke dalam stock point kita. Jadi bahan baku yang kita terima harus sesuai dengan secara kualitas, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sama QC. Jadi bahan baku tersebut baik dari kotorannya, kadar airnya itu harus sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Nah, bahan baku yang kita terima dari supplier yang masuk secara rutin ke sini itu harus semuanya harus sudah melalui proses quality check. Setelah sudah dinyatakan lolos quality check, itu akan masuk ke dalam stok warehouse kita sebelum nanti kita gunakan untuk proses produksi selanjutnya. Jadi bahan baku yang datang itu bahan baku utamanya adalah coco fiber. Coco fiber itu adalah serat dari hasil cacah ekstraksi sabut kelapa dan bahan pendukung lainnya. Jadi secara keseluruhan seluruh material maupun material supportnya harus melalui proses quality check tadi. Gitu. Terus tahap pertama produksi bahan yang sudah lolos uji tadi itu akan kita
lakukan proses recleaning. Jadi ada proses cleaning di mana kita akan pisahkan fiber, kita akan pisahkan fiber yang berserat panjang, yang dan juga membersihkan fiber tersebut dari kotoran-kotoran yang masih tersisa, kotoran-kotoran yang tersisa, kemudian baby fiber, ada juga debunya, itu masih kita pisahkan. Kemudian kita akan sesuaikan juga kadar airnya untuk bisa kita produksi. Jadi kadar air harus sudah sesuai. Nah, kadar air yang sesuai untuk proses produksi itu antara 40 sampai dengan 55%. Jadi kalau di bawah itu atau di atas ya kita harus melakukan treatment. Nah, setelah bahan baku yang di cleaning tadi sudah di treatment, kemudian bahan bakunya sudah sesuai dengan standar quality, kita akan masuk lagi, kita akan tarik barang itu untuk masuk ke proses slapper. Nah, slapper itu sendiri adalah membuat piding-piding serabut kelapa dalam bentuk ukuran-ukuran agak sedikit besar. Jadi akan kita pintal secara kasar, ukurannya cukup masih besar, dan itu masih dalam bentuk pintalan-pintalan serabut kelapa. Nah, setelah proses slapper itu sudah kita siapkan, maka slapper-slapperan tadi dan piding itu akan kita berikan ke dalam sebagai bahan baku atau piding untuk mesin spinning. Nah, mesin spinning ini adalah mesin utama produksi pembuatan tali dari serabut kelapa, atau kita sebutnya yan coir. Nah, yan coir itu dibentuk, dipintal sedemikian rupa di mesin yang kita sebut dengan namanya mesin spinning. Nah, di mesin spinning juga kita atur jumlah lilitan, kekerasan, kemudian ketebalan. Jadi ketebalannya bisa kita atur variasinya antara 4 mili sampai dengan 9 mili bisa kita atur tali serabut kelapanya atau yan coir. Di mesin itu sendiri ada namanya bobin. Jadi bobin itu adalah bagian dari mesin spinning yang sebagai media untuk menggulung tali. Jadi tali yang kita hasilkan dari mesin spinning itu akan digulung sementara di bobin tadi. Nah, biasanya satu bobin itu kisaran beratnya antara 3 sampai 5 kilo, panjangnya sekitar 200 meter per bobin. Jadi untuk memenuhi satu bobin, operator biasanya membutuhkan waktu 30 sampai dengan 40 menit satu kali turunnya bobin. Nah, di bobin itu memiliki panjang hampir 200 meter, sekitar 200 meter. Kemudian dari bobin yang sudah penuh akan kita turunkan, kemudian kita hanging. Hanging adalah di sini proses memisahkan antara tali serabut kelapa atau yan coir tadi dengan bobinnya. Jadi bobin itu berbentuk besi seperti besi gulungan, roll. Kemudian yan coirnya masih digulung di dalam roll itu akan kita pisahkan. Nah, prosesnya adalah proses hanging. Nah, di proses hanging kemudian akan kita lakukan quality check dan proses timbang di situ. Nah, setelah proses hanging itu selesai, maka kita akan dapatkan tali dari serabut kelapa yan coir dalam bentuk gulungan-gulungan yang sudah terpisah. Dari situ kita akan gunakan untuk banyak produk turunan lainnya. Jadi kita udah dapat nih yan coir. Nah, yan coir itu tali serabut kelapa turunannya banyak, Mas. Turunannya banyak, bisa coir net, terus bisa kita buat coir geotekstil, bisa kita bikin coir twine untuk media tanaman hops, kemudian bisa kita buat juga coir rope, jadi kita gabungin itu namanya coir rope, dan mungkin buat kerajinan-kerajinan tangan lainnya bisa juga. Nah, jadi saya akan bahas
proses pembuatan coir net dulu, coir twine net. Jadi coir twine net itu kita punya market ke Korea Selatan. Nah, mereka produknya yang diambil dari sini yang pertama adalah coir twine net. Jadi coir twine net itu digunakan untuk budidaya perkembangbiakan meonggae. Meonggae itu sejenis moluska seperti teripang kalau di sini, yang dia hidup di perairan Korea dan Jepang. Nah, atau kadang orang menyebutnya nanas laut. Jadi mereka biasanya setiap tahunnya kita akan kirim ke Korea, itu periode Januari sampai dengan Oktober selama masa budidayanya. Nah, terus bahan bakunya adalah yankoir. Yankoir itu dari sini kita kerjakan, kita anyam menjadi coir net. Nah, biasanya pengerjaan coir net ini bisa di rumahan, kita berikan ke rumah-rumah, atau pengerjaannya di lapas juga kita berikan bahan baku yankoir tadi sama mereka dianyam. Jadi kita siapkan yankoirnya, kita siapkan bahan pendukung lain seperti tali polipropilen, kemudian sama mereka akan dianyam menjadi coir twine net dalam bentuk coir twine net. Satu panjang coir twine net itu sekitar 200 meter yankoir tadi. Nah, hasilnya mereka itu yang nanti akan kita collection, kita bawa ke sini untuk proses sortir. Nah, apa sih yang disortir sama mereka? Biasanya masih ada yang terlewat tuh, Mas. Masih ada yang terlewat. Kadang masih ada kotorannya, masih ada benjolan. Nah, itu yang nanti akan kita bersihkan di proses sortir tadi. Kemudian dari proses sortir kita lipat supaya packagingnya lebih rapi. Nah, setelah bahan itu, coir twine net itu udah siap, baru kita lakukan proses packaging. Proses packagingnya ya kita menggunakan mesin hidrolik supaya kuantitinya maksimum. Jadi satu kontainer itu kuantitinya 6.000 piece coir twine net. Itu yang nanti setelah diproses packaging, kemudian stok point kita baru kita kirim. Kita kirimnya lewat pelabuhan, jadi kita langsung lewat pelabuhan Panjang ke Korea Selatan. Itu membutuhkan waktu sekitar 20 hari sampai dengan 30 hari. Kita ada juga, Mas, coir rope namanya. Jadi coir rope itu prosesnya sama tadi seperti tadi, bahan bakunya yankoir, tapi mungkin dari ketebalannya lebih berbeda daripada yang coir twine net. Jadi coir rope itu lebih keras atau lebih besar, tapi tergantung juga kadang buyer mintanya seperti apa gitu. Kita juga punya mesin untuk pemintal penggabung tali, jadi itu bisa antara 10 mili sampai dengan 25 mili. Jadi tergantung ordernya mau berapa mili yang kita butuhkan. Nah, prosesnya yankoir tadi nanti kita bawa ke sini, terus kita buka, yang hangkingannya kita buka, kemudian kita lakukan proses sortir. Kita lakukan proses sortir ulang, kemudian kita gulung ulang dalam bentuk bobin. Setelah itu langsung digabung di mesin pintalnya, langsung digabung. Biasanya satu unit mesin itu bisa 30 roll sampai 35 roll per hari per mesinnya untuk proses penggabungan tali coir rope tadi. Nah, hasil penggabungannya nanti akan kita finishing, akan kita packing dalam bentuk untuk ukuran panjang. Jadi biasanya ada permintaan panjang per rollnya berapa. Jadi terkadang bisa 180 meter per roll, bisa juga 200 meter tuh per roll. Beratnya bervariasi antara 15 sampai 20 kilo. Jadi proses coir rope sederhana, lebih sederhana sih daripada net.